Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang dikenal dengan istilah carok massal di daerah Bangkalan, Madura. Kasus ini merupakan duel antara dua orang melawan 10 orang yang menyebabkan 4 orang kehilangan nyawanya. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah ini, gue ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan seorang pria yang merupakan salah satu korban, yaitu Mat Tanjar, berusia 45 tahun. Dia merupakan warga desa Larangan, kecamatan Tanjung Bumi, Bangkal, Madura. Mat Tanjar ini berprofesi sebagai penjaga tambak di daerah tempat tinggalnya. Dan selain itu, Mat Tanjar pun memiliki ilmu bela diri silat dan dikenal sebagai guru silat di desanya. Dikarenakan memiliki ilmu bela diri, terlebih sudah menjadi seorang guru silat, nyali dari Mat Tanjar pun tidak bisa diragukan lagi. Hal itu terlihat dari rekaman video salah satu warga yang merekam aksi protesnya dari hasil pilkades di Bangkalan pada tahun 2023 yang lalu. Di dalam video itu, Mat Tanjar mengenakan kemeja biru, sarung motif berwarna hijau tua, dan peci hitam, berteriak-teriak lantang seraya menunjuk-nunjuk ke arah balai desa. Hal tersebut dilakukan di depan aparat kepolisian. Tampak wajahnya yang sangar pada saat menumpahkan amarahnya di sana. Setelah aksi dari tahun yang lalu, Mat Tanjar pun kembali ramai, bahkan menjadi viral beberapa hari ini. Namun, bukan karena kegagahannya, melainkan Mat Tanjar kehilangan nyawa di tangan seseorang. Hal itu terjadi ketika hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pada pukul 18.30. Mat Tanjar bersama dengan adiknya yang bernama Materdam, berusia 42 tahun, sedang berjalan berboncengan motor di desanya. Sesampainya di sebuah pertigaan, tepatnya di desa Bumi Anyar, lampu motor dari Mat Tanjar menyoroti seseorang yang sedang duduk di pos pertigaan jalan tersebut. Pria itu adalah Hasan Busri, berusia 39 tahun. Hasan merupakan pria biasa yang kesehariannya hanyalah seorang tukang parkir. Pada malam itu, dirinya sedang duduk menunggu waktu untuk berangkat tahlilan. Selain lampu motor yang dikendari oleh Mat Tanjar terlalu silau menyorot ke arah, Mat Tanjar juga membawa motornya dengan ugal-ugalan. Lantas, Hasan menegur Mat Tanjar dan adiknya pada malam itu. Namun, Mat Tanjar yang merasa jagoan atau mungkin jawara di desa merespon teguran itu dengan kalimat, "Saya kenal benarnya Pak Engkau, yang artinya, kau berani menegur saya." Mat Tanjar yang merasa tidak terima atas teguran itu dari seorang tukang parkir, dia pun langsung turun dari motornya dan terlibat perdebatan dengan Hasan. Dari perdebatan itu, Mat Tanjar dan adiknya langsung menyerang Hasan dengan pukulan demi pukulan diterima oleh Hasan. Materdam memegangi Hasan dan Mat Tanjar yang memukulnya. Bukan hanya itu saja, Materdam pun mengeluarkan celurit dan menunjukkan ke arah Hasan. Lalu Hasan sempat memegang tangannya. Pada saat itu juga, Mat Tanjar menantang Carok bertarung sampai mati dengan Hasan. Mat Tanjar dengan gagah mengatakan, Gimana kakek?" yang artinya ambil senjatamu. Mat Tanjar pun sempat mengajak duel di lokasi tambak tempatnya bekerja, namun ditolak oleh Hasan dan menjawab, "Tidak usah, di sini saja." Hasan sebagai seorang pria terlebih merasa tidak punya kesalahan dan sudah dipukuli. Dengan kesal, dia pun membalikkan badan dan berjalan pulang kembali ke rumahnya. Namun sebelum pulang, dia berpesan kepada Mat Tanjar dan Materdam agar tidak meninggalkan tempat itu. Hasan berjanji akan kembali menemui keduanya dan bercarok sampai mati. Ketika di dalam perjalanan pulang,
Hasan berpapasan dengan sang adik, yaitu Muhammad Wardi, berusia 30 tahun. Dia pun menceritakan permasalahannya jika dirinya baru saja dipukuli dan ditantang Carok. Mendengar hal itu, mereka pun pulang dan mengambil 2 buah celurit di rumahnya. Sampainya di rumah, Hasan bercerita kepada sang ibu jika dirinya sedang memiliki masalah dengan seseorang. Namun Hasan tidak memberitahu tentang permasalahan yang berujung dengan tantangan Carok dari Matanjar. Ibu dari Hasan pun melarang anaknya untuk pergi agar tidak terjadi perkelahian. Namun tekad Hasan sudah bulat. Hasan dan Wardi bergegas ke lokasi dengan mengendarai motor. Dan setibanya di lokasi, terlihatlah Matanjar dan Materdam yang berkerumun menunggu Hasan datang kembali. Namun kali ini mereka menunggu tidak hanya berdua saja, melainkan ada sekitar 10 orang yang sudah menunggu di sana. 2 diantaranya yaitu Hafid dan Najri. Melihat lawan di depan mata, Hasan langsung lompat dari motornya. Yang belum berhenti, Hasan yang sudah gelap mata langsung mengejar Matanjar yang sedang memegang celurit, sedangkan adiknya Wardi menyerang yang lainnya. Di saat itulah Carok masal pun terjadi. Dari 10 orang yang berada di sana, yang turun ke arena Carok hanya berjumlah 5 orang. 5 lainnya memilih untuk mundur dan hanya menyaksikan Carok itu terjadi. Saat itulah Hasan menyerang Matanjar secara brutal hingga akhirnya Matanjar pun tumbang seketika. Pada saat Carok itu terjadi, celurit milik Hasan sempat patah. Dia pun segera mengambil celuritnya Matanjar dan langsung melakukan penyerangan kepada yang lain. Hanya dalam beberapa detik saja, 4 orang pun langsung tumbang di tangan Hasan dan adiknya. Hanya menyisakan 1 orang saja saat lawan terakhir yang memakai sarung merah dan berbaju putih masih mencoba menyerang. Hasan pun memberikan pilihan kepada orang tersebut dengan berkata, "Kalau kamu memaksa, saya bunuh juga." Dan akhirnya orang itu pun memilih mundur. Setelahnya, Hasan dan Wardi segera meninggalkan lokasi kejadian. 3 korban tergeletak tidak bernyawa di tempat kejadian. Mereka adalah Matanjar, Materdam, dan Najri. Sedangkan 1 orang lainnya yang bernama Hafid masih hidup dengan sejumlah luka. Hafid sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun sayangnya nyawanya tidak tertolong pada saat di dalam perjalanan. Seketika kejadian ini pun menjadi viral di media sosial dan warga sekitaran pun segera melaporkannya ke pihak kepolisian mengenai terjadinya Carok. Pada pukul 17.30, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera datang dengan membawa 4 unit ambulans. Keempat tubuh korban Carok segera dievakuasi menuju RSUD Syamrabu Bangkalan, dan setelah melakukan olah TKP, polisi langsung menangkap Hasan dan Wardi. Mereka diamankan tanpa perlawanan. Di dalam pengakuannya, Hasan mengaku tertantang oleh Matanjar yang sudah memukulinya. Kalanya 4 orang melawan 2 orang membuat publik bertanya-tanya. Lantaran pada saat Carok itu terjadi, Hasan dan Wardi tidak mengalami luka sedikit pun. Dan setelah ditelusuri, ternyata Hasan bukanlah tukang parkir biasa. Dirinya pernah mempelajari ilmu bela diri silat ketika sedang merantau ke daerah Kalimantan. Saya berikan judulnya takut dilepas nih ibu. Terus sampai berapa kali saya pegang dipisahkan. Tapi masih maki-maki itu. Orang itu tahu siapa yang disana, Hafidnya. Nah, ya yang lewat itu tak tahu siapa orangnya, lewat cuma ada yang lain. Tapi kan masih adu mulut gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan pada keempat tubuh korban, iringan ambulans pun membawa keempat korban untuk dikembalikan kepada pihak keluarga. Isak tangisan keluarga menjemput kedatangan ambulans. Bukan hanya keempat korban saja yang menjadi korban, namun ada ibu yang kehilangan anaknya, istri yang menjadi janda, dan anak-anak yang menjadi yatim ikut menjadi korban dan merasakan luka mendalam. Atas kejadian berdarah ini, berdasarkan riwayat yang pernah terjadi, ternyata Carok masal ini bukanlah yang pertama kali terjadi.
Dan ini adalah kedua kalinya yang terjadi di Pulau Madura dalam kurun waktu 18 tahun terakhir. Kasus serupa pun pernah terjadi di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2006. Pada saat itu, sebanyak 7 orang meninggal dunia dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka akibat carok massal yang terjadi di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Namun pada saat itu, pemicunya adalah perebutan tanah percaton. Menurut sosiologi Universitas Sunojoyo Madura yang bernama Mutmainah, saat lawan sedang lengah dan diserang, itu bukan carok namanya, tapi pembunuhan. Sama dengan pembunuhan menggunakan belati, pistol, atau benda tajam lain. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat menganggap jika tidak menggunakan cara carok, dianggap bukan laki-laki. Carok yang sebenarnya adalah pertarungan satu lawan satu menggunakan senjata tajam. Senjata yang biasa digunakan adalah celurit dan dilakukan di dalam sarung. Sementara pihak kepolisian hingga kini masih memperketat pengamanan di 2 desa itu, mencegah adanya konflik susulan. Dikarenakan menurut kabar yang beredar, masih ada upaya untuk balas dendam dari masing-masing keluarga kedua belah pihak. Adapun Hasan dan adiknya dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Ya guys, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita tidak membenarkan terjadinya carok ataupun tindak kekerasan. Namun jika melihat kronologi, sebagai seorang pria yang sudah dipukuli pasti akan marah, terlebih tidak salah. Pria penakut pun akan bernyali jika sudah diinjak-injak. Oke guys, lihat dulu video gue hari ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan see you next video.